Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk pada topik cara belajar anak sekolah dasar. Kalau kita lihat, kategori dari usia sekolah dasar itu adalah anak-anak yang berusia 7 sampai 12 tahun. Dari berbagai sumber, Bu Widya rangkum dan mereka terdiri dari beberapa pakar. Bu Widya ambil salah satu yaitu teori tentang Piaget atau teori dari Piaget. Piaget mengatakan bahwa anak berusia sekolah dasar 7 sampai 12 tahun atau 7 sampai 11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Jadi bahasanya operasional konkret. Karena sebelum di usia 7 sampai 11, anak-anak belum bisa berpikir secara logis, mereka belum bisa berpikir tentang konservasi dan juga masih memiliki perasaan egosentris. Nah, apa ciri-ciri anak-anak yang berusia di sekolah dasar? Ini kita coba lihat satu persatu. Pertama, anak berpikir logis tentang peristiwa konkret. Mereka sudah bisa memberikan ide, saran, pendapat secara logis. Ya, misal, Bu, kalau kita mau ke pasar itu mau naik apa ya? Dia tanya. Bagaimana kalau kita naik becak aja, Bu? Karena becaknya ada tuh di depan dan pasar itu dekat, naik becak aja, nggak usah naik mobil. Nah, ini anak-anak usia sekolah dasar sudah bisa berpikir logis, bisa memberikan ide dan pendapatnya. Nah, berikut memahami konsep konservasi. Konservasi ini terkait dengan bilangan atau hitung-menghitung. Pada usia sekolah dasar mereka sudah paham. Yang dimaksud dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 mereka sudah tahu. Ya, dia sudah bisa menambah, mengali sederhana, dan juga sudah tahu seandainya ini ada botol aqua berisi air, isinya pas di atas, ketika dituang ke dalam mangkok dengan ukuran yang berbeda. Kalau mangkok itu kan ada yang begini ya. Nah, dituangkan air aqua ini ke dalam mangkok, dia tahu bahwa jumlah air yang ada di dalam ini sama. Nah, ini beda kalau anak usia dini, mereka nggak tahu, dia akan bilang, mana yang lebih banyak? Dia akan bilang banyak, ini nih yang ada di botol, karena kelihatan tinggi. Nah, ini pada anak usia sekolah dasar sudah bisa diajar konservasi. Berikutnya, anak pada masa ini dapat secara mental membalikkan keadaan. Misalnya, ya, ketika dia main bola, ya, pletisin, teman-teman tahu ya, pletisin yang bisa dibentuk-bentuk itu. Nah, ketika plestisin dibentuk ke dalam bola atau dibentuk menjadi bola, dia bisa memperkirakan, wah ini kalau saya bentuk lagi menjadi panjang, jadinya akan seperti ini nih. Ya udah, saya rubah deh, bentuk lagi. Nah, ini dia sudah bisa memprediksi membalikan keadaan. Nah, ini kelebihan dari anak sekolah dasar, sehingga pada masa ini mereka sudah bisa diajarkan hal-hal yang bersifat abstrak. Beda dengan anak usia dini ya. Kalau usia dini kita bilang, ayo adik, berapa 4 dikali 8? Nggak tahu dia. Kenapa? Itu sangat abstrak. Berapa, Dek, kalau misalnya bola ini dibuat plastisin, jadinya nanti berapa banyak ya plastisin yang bisa kita buat? Jika dia dibulatkan menjadi sekian. Dia belum bisa memperkirakan. Nah, selanjutnya, pada usia sekolah dasar, anak-anak menjadi kurang egosentris. Nah, ini egosentris terlihat sekali kalau teman-teman di lingkungan ada yang melihat anak usia dini yang suka maunya ini mainan saya nih, gitu ya, di TK lah ya. Ini balok saya, ini meja saya, ini buku saya. Egosentrisnya begitu sangat kental. Nah, pada masa sekolah dasar ini mulai berkurang egosentrisnya, mulai berkurang. Kemudian mereka juga bisa memahami perasaan dan pikiran orang lain. Jadi kalau kita lihat ya, pertama anak mulai memikirkan bagaimana orang lain, kemudian anak mulai merasakan perasaan orang lain. Misalnya, anak mulai memikirkan bagaimana orang lain. Mah, itu kalau misalnya dimasak makanan dari pagi sampai sore mamah nggak berhenti, mama capek deh mah, gitu ya. Dia bisa memikirkan bagaimana kondisi orang lain.
Mama capek ya? Ya udah, Mama istirahat dulu. Nah, bisa dia memikirkan dan bisa merasakan perasaan orang lain. Mama kenapa menangis? Ya. Mama, kenapa Mama jadi marah-marah begini? Nah, bisa dia tahu dan juga merasakan, iya Mah, aku juga ikut sedih. Kenapa? Ya karena kakak nih belum pulang nih jam segini, kakak kayaknya jatuh tadi ya, jadinya lambat pulang. Ini dia bisa merangkaikan dan memikirkan perasaan dan kondisi orang lain. Nah, teman-teman di sesi ini kita akan buat contoh anak-anak SD belajar, seperti apa mereka belajar. Dari berbagai sumber nih Bu Widya sudah ambil nih, sebetulnya ada foto tapi kok nggak ada ya di sini, nanti kita lihat deh di dalam video berikut. Sampai di sini Bu Widya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.